Nah, selain yang respirasi aerob, ada juga yang disebut sama respirasi anaerob. Kalau yang respirasi aerob itu tuh respirasinya tuh membutuhkan oksigen. Sementara itu yang respirasi anaerob, dia ini nggak membutuhkan oksigen. Jadi untuk respirasi anaerob itu disebut dengan istilah fermentasi. Nah, jenis-jenis dari fermentasi ini ada beberapa. Yang pertama adalah fermentasi alkohol. Terus yang kedua adalah fermentasi asam asetat atau biasa kita kenal dengan istilah cuka. Dan yang terakhir adalah fermentasi asam laktat. Untuk ciri-ciri dari fermentasi itu sendiri ada beberapa nih. Beberapa ada yang sama-sama respirasi aerob, tapi juga ada yang nggak samanya. Yang pertama yang samanya adalah bahan bakunya itu adalah glukosa. Terus kesamaannya yang kedua, si respirasi anaerob ini melewati tahap glikolisis. Cuman bedanya kalau yang respirasi anaerob, dia ini cuman sampai di tahap glikolisis aja, nggak masuk ke tahap yang dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, sama transfer elektron. Makanya terjadinya respirasi anaerob ini cuma di sitoplasma aja atau di sitosol. Soalnya tadi dia nggak masuk ke tahap yang dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, sama transfer elektron ya. Nah, tapi kerugiannya dari respirasi anaerob, karena dia cuma sampai di tahap glikolisis aja, jadi energi yang dihasilkan juga lebih sedikit. Yaitu berapa coba? Lebih sedikit. Kalau cuma sampai tahap glikolisis berarti sekitar 2 ATP aja ya. Dan yang terakhir kerugiannya adalah dihasilkan banyak senyawa toksik atau beracun yang bisa berbahaya buat si sel. Oke. Nah, kalau reaksinya sendiri untuk yang fermentasi alkohol, jadi bahan bakunya tuh kan glukosa. Nah, glukosa ini melalui proses glikolisis bakal diubah jadi 2 asam pirufat sama 2 NADH dan 2 ATP. Terus si asam piruvatnya ini sama enzim pirufat dekarboksilase bakal diubah jadi asetildehid sama karbon dioksida. Tapi di sini asetildehid ini merupakan senyawa antara doang. Karena terus asetildehid ini bakal diubah sama enzim yang namanya alkohol dehidrogenase. Terus diubahnya jadi etanol. Ini adalah hasil akhir dari fermentasi alkohol. Jadi dari fermentasi alkohol itu satu molekul glukosa yang bereaksi akan menghasilkan apa nih? Etanol sama karbon dioksida dan 2 ATP. Oke. Sementara itu buat yang fermentasi asam asetat atau fermentasi cuka, fermentasi asam asetat atau fermentasi cuka itu adalah dari etanol yang dioksidasi atau didedahkan dengan oksigen. Dia bakal ngehasilin asam asetat sama uap air atau H2O. Oke. Selanjutnya adalah fermentasi asam laktat. Kalau yang fermentasi asam laktat ini awalnya sama, bahan bakunya kan selalu glukosa ya. Melalui proses glikolisis dia bakal diurain jadi 2 asam pirufat ditambah 2 NADH sama 2 ATP. Dimana si asam piruvatnya ini dengan bantuan enzim yang namanya pirufat dehidrogenase bakal diubah jadi asam laktat. Jadi hasil akhirnya dari fermentasi asam laktat itu ya asam laktat ini. Oke.
Nah, sekarang contoh-contoh organismenya apa aja yang melakukan masing-masing fermentasi ini? Yang pertama adalah fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol itu biasanya dilakukan oleh tumbuhan dan fungi atau jamur. Oke. Terus yang fermentasi asam asetat atau fermentasi cuka itu biasanya dilakukan oleh fungi atau jamur dan bakteri. Dan yang terakhir, fermentasi asam laktat itu biasanya dilakukan oleh hewan dan manusia. Nah, yang fermentasi asam laktat nih contohnya pada aktivitas apa nih? Contohnya adalah pada aktivitas kontraksi otot, oke?